radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna al-muharramat ismani ahaduhuma syai'un muharramun li'ainihi kal maitati wad dami wal khamri wa nahwi dhalika. Hadha an-naw' la yahillu biwajhin minal wujuhi illa indal ittirari wa huwa tawaqqafa baga'an nafsil muhtaramati ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairihi. Wasani halalun fi nafsihi al-hintati wal ma'i at-tahiri walakinnahu mamlukun li ghairika wala yazalu muharraman alayka hatta yasira ilayka min wajhin sa'igin syar'i kal bai'i wal hibati wal irsi wa nahwi dhalika. Wa amma syubhatu fahiya darajatun faminha ma tuyqina tahrimuhu wa syuqqa fi hullihi atau fi hillihi wa hadhihi asyubhu hukmuha hukmul harami maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam keseharian kita, di dalam umur kita keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan juga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini di setiap Jumat, khususnya subuh Jumat, mudah-mudahan Allah jadikan istiqomah. Mudah-mudahan Allah jadikan ini amalan kita yang akan kita bawa sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di sini kembali kita akan membacakan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah karya daripada Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau mengatakan wa alam annal muharramat kismani, sesungguhnya daripada hal-hal yang diharamkan itu terbagi menjadi dua. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Pertama, syai'un muharramun li'ainih, ada yang haram itu karena memang bendanya, sesuatunya itu memang haram dari asalnya. Kal maitati wad dami wal khamri wa nahwi dzalika, seperti maitah. Ya, maitah itu bangkai. Bangkai apa aja itu haram, walaupun dari sesuatu yang halal, ya, maka haram. Seperti misalkan apa? Ayam, kambing, sapi, cuma meninggal, mati, sebelum disembelih. Nah, maka itu namanya bangkai, nggak boleh lagi dimasak, nggak boleh lagi dimakan. Kenapa? Karena itu haram diaini, haram karena sebabnya. Wadam, begitu juga dengan darah itu nggak boleh dimakan. Ini darah nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Wal khamar, begitu juga dengan khamar, minum-minuman yang memabukkan. Apa aja jenisnya? Apa aja campurannya, apa aja bentuknya, kalau itu memabukkan, muskir, syai'un muskir, yaitu sesuatu yang bisa membuat orang itu mabuk, maka hukumnya haram. Ada BBM mereknya ini mabukkan nggak? Mabukkan, haram.
Eh, ada kada pemerek BP cuma dicampur. Minuman ini dicampur lawan ini. Oplosan. Ada jenang minum tuh sampai ke mati-mati ada minum. Masuk ke rumah sakit meninggal kenapa? Oplos orang minuman. Ini dicampurnya lawan ini, campurnya lawan ini diminumnya. Mabuk juga, cuma ada lawas mati. Ada juga. Haram. Atau misalkan seseorang itu tahu, ya arif binafsih, dia tahu dengan dirinya, lain daripada yang lain orang ini. Pokoknya kalau minum ini air ini, apakah minuman ini, mabuk. Ada sadar lagi dah mabuk. Maka air itu walaupun bagi orang halal, bagi dia haram. Amin. Nah, apakah bila kita minum aqua nih nang mereknya ini, misalkan, atau merek nang apakah? Padahal banyu putih juga. Cuma sudah tahu dia lawan dirinya. Bila kita minum banyu ini atau apa? Kalau mau bukan bahasanya mabuk itu mual-mual kada, cuma hilang akalnya. Paham ya? Maka juga haram. Apa aja bentuknya lah. Di sini disebutkan khamar. Berarti sesuatu yang cair. Ada juga sesuatu yang tidak cair, yang padat, tapi muskir, haram juga. Ada bentuknya bubuk, ada bentuknya seperti daun-daunan misalkan, muskir, tapi memabukkan, haram juga. Seakan-akan wah ini lem, ketujuh melem, memabukkan, mulahnya kada sadar, haram. Pokoknya tabitnya atau batasannya sesuatu yang bisa memabukkan, menutupi akal dia tadi itu, maka itu hukumnya haram. Jangan kena pedalil. Nah, haram tuh BP khomar, munlim tuh mana haramnya. Pokoknya sesuatu yang memabukkan apa aja contohnya, maka itu daripada adalah perkara yang haram. Obat kah? Sama ya obat juga tuh. Obat misalkan obat batuk. Orang ini batuk, diminumi obat batuk, sampai batuk. Cuma ini ngaran hendak mabuk, lalu 2 kapeng dimakannya. Obat batuk tuh 2 kapeng dimakannya, harusnya overdosis. Cuma ini dasar mencari juga supaya mau supaya ada lagi akalnya tadi tertutup, haram. Dicampur pulang lawan minuman, obat tadi dicampur lawan minuman, maulah dia mabuk, haram. Wa hadha an-naw' la yahillu bi wajhin min al-wujuh illa inda al-idrar wa tawaqqafa waqa an-nawas al-muhtaramati ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak halal dengan tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan dengan satu cara daripada cara-cara yang lainnya, illa indal idrar, kecuali ketika darurat. Boleh. Misalkan ada orang muslim diharamkan makan anjing, makan babi, haram hukumnya, makan bangkai haram, makan darah haram, minum darah haram, minum khamar haram. Cuma kalau darurat, nah darurat di sini maksudnya apa? Apabila tidak dia konsumsi maka akan menyebabkan kematian. Paham ya? Kalau dia tidak mengkonsumsi mengakibatkan kepada kematian, maka boleh jadinya hukumnya. Cuma mun kada mati, seminggu sudah orang nih sasat di tengah hutan. Ada lagi yang dimakan dah, ada lagi yang diminum. Adanya itu aja sesuatu yang haram, mau kada mau. Atau orang yang di penjara, kada ada lagi makanan, kada dikasih makanan. Subhanallah. Maka apa? Ya apa yang ada yang bisa dia makan, walaupun sesuatu yang haram, cuma untuk ittirar, untuk menyelamatkan hidupnya, maka diperbolehkan. Cuma kalau alasan hanya litadawi, nah ini kadang lah. Nah, minta maaf. Alasan karena berobat, Allah jadikan obat-obatan itu dari sesuatu yang halal.
maka manfaat. Dan Allah mengatakan daripada sesuatu yang haram walaupun disebut obat tapi tidak ada manfaatnya. Ya, ada orang berobat minum darah kobra, nah, minum darah ular kobra. Ada orang berobat makan daging buaya. Ada orang berobat, nah itu haram. Tapi haram tadi apa? Selama dia tidak mengganggu dengan hidupnya, masih awal aja lagi hidup, ada usaha gitu. Alasan tadawi, alasan berobat dengan sesuatu nang haram. Allah kadang menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Paham ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan misalkan ya habatus sauda dawa min kulli da, kita cari pengobatan ala Rasulullah SAW. Apa? Seperti habatus sauda, jintan hitam jar Nabi, obat daripada segala obat. Illal maut, kecuali kematian. Memang dasar wayahnya mati, biar obatnya kayak apa dicari, mati. Ya? Nah, coba ya Rasulullah SAW belajar mengkonsumsi daripada jintan, berarti ya. Disuruh habatus sauda. Nah, kan lagi nang Tuhan sudah perlu pendamping setiap makanan itu. Nampak bilanya behimat makan perasaan bana bibe awak pinah ini ya. Berarti gula naik. Ini bila behimat minum teh nang apa namanya nang manis-manis. Bilanya banyak makan daging kambing, ina penyarikan darah tinggi, berarti naik nek. Nang Tuhan sudah makanan berjaga, makanya pola makan Rasulullah SAW itu sebenarnya dijaga. Bagaimana? Rasulullah mengajarkan sepertiga untuk makanan ini perut, sepertiga untuk minum itu perut, sepertiga lagi untuk bernafas. Jangan dihabis-habiskan makan, ruang untuk minumnya kurang, begitu juga ruang untuk bernafasnya kurang. Nah ini bisa mengakibatkan penyakit akhirnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan penyakit itu awalnya ada dalam darah. Ya, maka konsumsi daripada segala sesuatu yang halal. Dan andai pun ada kita penyakit, bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan pengobatan Rasulullah SAW diantaranya untuk menarik daripada darah tadi. Ya, cuma yang benar bagaimana hijamah yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Ya, jadi pengobatan ala Rasulullah SAW. Sekalinya orang ini hendak obat cara Rasulullah cuma membaca ini kitab, cuma ada belajar, nah itu bang. Ya, tabarungan membaca kitab itu bertambah dikiranya habatus sauda, bertambah titik sebuting, peluang dikiranya titik. Kada belajar tadi, kada belajar nahu sorof, kada berguru. Akhirnya terbaca, nah harusnya habatus sauda, apa jintan hitam, karena titiknya dua, lalu terbaca hayatus sauda. Apa hayatus sauda tuh? Nah, ular hirang. Itu mah ular kobra tadi. Hayah, kalau habbah itu jintan, habbatus sauda jintan. Kalau hayatus sauda, nah itu ular hirang. Dawa likul lidah, obat daripada segala obat. Nah, bila garing pencarian ular. Ya Rasulullah SAW ya. Padahal nampak ya Rasulullah itu jintan hitam. Nah, ya. Subhanallah. Jadi harus kita mencari sesuatu yang halal. Nah, kecuali tadi apa alasannya darurat. Nah, darurat ini memaksa seseorang yang tidak mengkonsumsi mengakibatkan kematian. Ya, cuma kalau masih berobat aja, nah ada bapak, cari nang halal, cari nang halal. Itu apa? Bahwa tawaqqafa baka nafsil muhtaramati ala tanawulihi ma'afukdani ghairi. Yaitu sekiranya orang itu menyebabkan baka nafas, adanya dirinya tetap, artinya masih hidup aja, ala tanawulihi ketika mengkonsumsinya ma'afukdani ghairihi. Akan tetapi dengan syarat yang lain kada ada lagi sudah. Nang halal kada ada lagi. Bila kada makan bisa menyebabkan kematian bagi dia. Nah, bila kada minum bisa menyebabkan kematian, maka boleh.
daripada sesuatu yang haram itu. Ya. Itu pertama haram karena aibnya, karena memang sesuatunya itu diharamkan oleh Allah. Ya. Atau sesuatu yang najis haram juga, sesuatu yang najis haram ya dikonsumsi. Atau sesuatu yang memudaratkan, kaca. Ada ulun orang BP takuh jar, oh makan kaca, oh makan silet, oh makan ini, apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Haram. Atau sesuatu yang najis, air kencing atau yang lainnya, walaupun air kencing daripada hewan, tetap haram hukumnya ya. Wasani, dan yang kedua halal fi nafsih. Sebenarnya yang kedua, bagian yang kedua yang haram ini halal fi nafsih. Halal secara bendanya halal ya. Al-hinfati, seperti gandum atau beras. Wal ma'it tahir, seperti air ya. Halal, air halal, gandum halal, beras halal. Walakinnahu, akan tetapi mamlukun li ghairihi, itu semua milik orang. Banyu halal, beras halal, apa aja halal tuh? Kendaraan, baju, sesuatu apapun halal, yang halal. Akan tetapi milik orang lah, milik orang lain. Fala yazalu muharraman, maka itu akan menjadi haram alaika, kepadamu. Ampun orang tuh, hak orang tuh halal sebenarnya, cuma ampun orang itu menyebabkan haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, untuk memakainya. Walaupun hanya sekedar memakai dari sini, misalkan ke muka sana, sandal orang kah mulai sini memakai sampai ke muka sana, kendaraan orang kah mulai muka sini sampai ke muka, dari sini sampai ke muka sana, cuma ada bepadah, ini ampun orang, hukumnya haram. Ini ada minuman orang, ada bepadah diminum, nah, tetap hukumnya haram. Hatta yasiru ilaika min wajin sa'irin, sampai menjadi ilaika, kepada dirimu, artinya sampai sesuatu itu ada kepadamu, min wajhin sa'irin, daripada cara atau daripada dengan jalan sa'irin yang dibenarkan. Dibenarkan ini dibolehkan oleh syariat. Syar'i, di dalam syariat, ya, dibenarkan oleh syariat. Nah, banyu ini ampun orang, hukumnya haram. Ada boleh kita langsung membuka, datang ke warung orang misalkan lah, langsung dibuka, langsung diminum. Ada boleh, makanya Imam Syafi'i itu padahal ketat, daripada muamalah Imam Syafi'i itu sangat ketat. Oleh Imam Syafi'i itu bayar dulu, hanyar makan, hanyar minum itu Imam Syafi'i. Jadi gak ada istilah duduk di warung tuh habis sudah untuk 3 puting hanya bayar tuh gak ada. Itu bukan muamalah praktek Imam Syafi'i sebenarnya. Kita madhab Imam Syafi'i cuma tidak mengamalkan dengan apa yang diajarkan Imam Syafi'i. Pentol tuh cucuk berdahulu habis hanya bayar. Itu bukan praktek Imam Syafi'i. Itu bayar, berapa harga pentolnya, bayar baru dimakan. Kalau kita kan kadang cucuk 20, bayar 5 puting aja. Allah. Di warung tuh nah, bayar dulu, ambil wadainya, hanya makan. Itu praktik Imam Syafi'i. Memang ada sebagian daripada ashab Imam Syafi'i, nah makanya ini mengkaji, termasuk daripada Imam Nawawi dan yang lainnya, beliau mengatakan boleh, boleh. Artinya makan berdahulu hanya bayar, boleh, sama kayak di Indomaret itu dah, pilih hanya bayar. Sebenarnya itu ada boleh menurut madzhab Imam Syafi'i. Ini kalau prakteknya Imam Syafi'i itu bayar dulu baru
maka anak penjaga-jaga. Cuma susah sekarang ini. Jadi diantaranya Imam Nawawi itu ashab Imam Syafi'i juga, dan yang lainnya. Nah, artinya daripada murid-murid Imam Syafi'i itu memperbolehkan, dan ini yang berlaku. Ini yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau Imam Syafi'i muamalahnya ketat. Nukar sarden tuh kalau Imam Syafi'i udah boleh, nang bekaleng tuh. Harus dilihat dulu bujurkah kan dari wakada. Dibuka dulu. Coba biar nukar ke Indomaret tuh buka dulu. Abu turangnya. Ibarat nukar nyiur itu dibelah dulu bujur kada ada banyunya, bujur kada ada dagingnya, dilihat dulu. Dilihat dulu. Makanya istilah tuh dalam fikih itu beli kacang tuh kada sah kalau masih ada kacangnya di dalam tanah. Harus dibuka, bujur kada kacangnya, dilihat dulu. Harus syaratnya dilihat. Mazhab Imam Syafi'i. Nah, cuma ada daripada ashab Imam Syafi'i, di bawah itu yang memperbolehkan. Dan itu yang berlaku ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita murni umat Imam Syafi'i, nah makanya kita ketika belajar ilmu fikih itu ada rambu-rambunya. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Nah ini ada rambu-rambu. Jadi kada semata monoton Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, enggak. Cuma ada ashab-ashabnya. Nah, mereka ini jalurnya diantaranya kita kebanyakan mengikuti daripada Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi nanti di bawahnya ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi mana yang diunggulkan? Imam Nawawi. Imam Nawawi lagi pendapatnya ada lagi di bawahnya nanti Imam Ibn Hajar, ada Imam Romli. Nah, ini kajian fikih. Jadi bertentangan kan Ibn Hajar dengan Ramli. Boleh hajar Imam Ibn Hajar, ada boleh hajar Ramli. Sunnah hajar Ibn Hajar, ada sunnah hajar Ramli. Nah, kalau kita daripada madhab Syafi'iyah yang ada di Indonesia, begitu juga yang di Hadramut, kebanyakan mereka di Yaman sana, kalau ada pertentangan Ibnu Hajar dengan Imam Romli, mereka ikut dengan pendapat Ibnu Hajar. Ada juga sebagian mereka ikut dengan pendapat Imam Romli. Sama pada benarnya. Nah inilah makanya perlu kita belajar. Nih, kadang kita belajar ilmu ini luas. Cuma kadang nang kita tahu nih, bang dikara-karasakan. Ini yang pindah kada cocok lawan kita, lalu menyalahkan orang lain. Nah itu, jadi sesuatu yang halal pada aslinya halal. Cuma karena kepemilikan orang lain, maka haram bagi kita. Kada boleh kita mengganggu karena hak orang. Nah kecuali dengan cara syariat nanti diperbolehkan. Contohnya apa? Kal bai'i, seperti sudah dibeli. Pun masih ampun orang kada boleh. Cuma kalau ditukari, baru itu menjadi hak kita. Boleh bagi kita untuk makan, boleh bagi kita minum, boleh bagi kita untuk memakainya. Baju masuk ke toko orang langsung pakai bau bulik, kita boleh, haram hukumnya. Kecuali ditukar dulu, kecuali ditukar kopiah ya juga pakai langsung di toko orang bau bulik, kita boleh. Haram dan yang lain ya sama. Wal hibah atau hibah dikasih. Dia disuruhi orang teh sini, bayarlah. Ada bayar kelak. Kalau bayar namanya jual beli. Cuma hibah dikasih. Ayo minum ikam atau bil isyarah dia di anak di atas meja sini, kada mungkin bang menjuali Habib lah, pastikan dikasih. Boleh lah, boleh, ini halal sudah namanya, paham ya? Nah itu namanya sudah halal bil hibah, dengan hibah. Nah itu cara membolehkan, menghalalkan daripada yang aslinya milik orang lain, boleh kita pakai, boleh kita makan, boleh kita minum. Pertama dengan jual beli, kedua dengan hibah, dikasih, diizinkan, diizinkan sama. Wal iris, begitu juga dengan iris, warisan. Asalnya haknya abah pindah ke anak, haknya ibu pindah ke anak, haknya anak pindah kepada ibunya atau abahnya dengan sebab warisan dan yang lainnya, wanahwidalika dan seumpama yang lainnya. Atau sewa, sewa boleh, menyewa ini dipakai boleh, atau yang lainnya nanti. Wa amma syubhatu, adapun syubhat, fahiya darajatun minha, yaitu sesuatu yang ada tingkatannya masing-masing nanti ya.
Faminha, dan diantaranya ma tuyuqina tahrimuhu, sesuatu yang diyakini keharamannya, wa syukka fi hilihi, dan diragu-ragukan pada kehalalannya. Wa hadhihi syubhu hukmuhu hukmul haram. Nah, ini termasuk subhat yang hukumnya haram, sama seperti yang haram. Yakin berarti harus ada perbedaannya nanti. Tingkat keyakinannya, ya. Dia meyakini daripada keharamannya, tapi syak dia ragu-ragu dengan kehalalannya. Berarti condong 75% haram. Condong 75% haram. Contohnya kayak apa? Orang nih kada ingat mandak sandal. Contohnya ya, orang nih kada ingat mandak sandal. Sekalinya berjalan mencari sandal tadi. Ternyata sandalnya itu bandak di muka rumah orang. Bandak di muka rumah orang. Cuma berisi sandal nih ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada. Ada orang rancak ketujuh bila bersandal gapit itu ditulisi Udin. Yalah. Atau ditulisi 1203 jadinya sandal gapit itu ditulisi ya. Nah, ini kada beciri. Ada beciri. Cuma sama warnanya biru. Bandak di muka rumah orang. Oh tuh ya, sekalinya sandalku rasukai bau kulit. Apa hukumnya? Haram, lain subhat lagi. Subhat itu kan bingung nih, ampunku kah kada nih? Ampunku kah kada? Itu subhat. Paham ya? Cuma kalau bandak di muka rumah orang, itu nyata sudah ampun orang. Walaupun pina mirip-mirip. Kenapa? Itu jadi subhat nanti. Walaupun mirip-mirip, cuma kada ada cirinya. Namunnya ada ciri pengaran seorang apa? Bujur sandal kita berarti, paham lah. Ya, berarti itu ada condong kepada halal. Cuma ini kada ada. Kada ada. Ya kada yolah. Ya kada yolah. Cuma bandak di muka rumah orang. Nah, ini subhat juga. Cuma ada tendensi memang itu ampun orang. Kenapa? Cirinya kada ada. Bandak di muka rumah orang. Berarti ini orang pun orang bujur ini berarti. Maka ini syubhat yang jatuhnya kalau kita ambil menjadi haram. Contoh banyak lagi kayak itu. Contoh-contohnya. Wa minha ma tuyqina hilluhu wa syuqqa fi tahrimihi. Nah, ada yang yakin halal, dan dia tadi itu syak, ragu-ragu di dalam haramnya. Jadi dia kebalikannya justru. Nah, ini yang kebalikannya, dia yakin halal, tapi dia syak, dia ragu-ragu di dalam keharamannya. Yakin halal. Banyu apa yo ni lah. Banyu apa yo ni? Ini banyu teh kah disurungi orang, Bang? Banyu teh kah atau banyu nanggesan mabuk misalkan. Jadi dicium. Wah, rasanya bau teh Bang ini nah. Jelas sudah sesuatunya halal. Bandaknya di mana pulang? Di majelis. Di majelis, di masjid disurungi orang. Minum ngaran disurungi orang. Padahal masih ragu-ragu lagi. Ada orang nang ragu-ragu kayak itu tadi. Maka sesuatunya condong kepada yang halal, maka boleh. Cuma mungkin duduk misalkan lah di mana? Di diskotik. Disurungi orang banyu kayak ini, cium. Misalkan ada banyu teh, Bang ini nah. Ada melihat nang dihiga minum juga, cuma imbah minum nah. Teler. Ada tendensi daripada sesuatu yang haram, walaupun pian masih syak, masih ragu halal kada nih lah. Karena pian kada tahu juga apa itu lah. Nah, kita lihat tempatnya, kita lihat kondisinya, kita lihat baunya. Nah, kalau sudah condong kepada yang halal, maka boleh langsung. Walaupun ada masih di dalam diri keraguan-raguan mungkin.
banyak hal-hal yang kayak itu tadi. Cuma kalau duduknya kita lihat di tempat orang nang kada benar, disuruh orang banyu, nah hati-hati dulu. Ya. Nah, itu yang kedua, ya. Wa minha ma huwa baina dzalika alladhi yahtamil anna qauna apa an yahtamil an apa ini ayahtamila anna qauna halalan yahtamil itu ayyakuna ya, ketinggalan ianya. Ayyakuna halalan wa yahtamil ayyakuna haraman. Jadi yang ketiga dasar bujur kada tahu. Nah, halalkah kada? Halalkah kada? Kadada tendensi, kadada condong sesuatu itu menggambarkan halalkah kada. Dasar bingungnya sesuatu ini. Nah, ini yang dasar bujur syubhat. Ibarat banyu itu kada kau diliati. Bersih benar. Sama pada putihnya, kada ada bedanya. Sekali diminum timbul mabuk. Nah, kada ada bau-baunya, kada ada ininya. Nah, maka sesuatu yang benar-benar syubhat. Maka bagaimana? Nah, ini harusnya dia meninggalkannya. Kalau masih ragu-ragunya kuat antara 50-50, turun pada masjid misalkan sandal hilang, cuma mirip-mirip ada pindah sandal gini, tahu ya pada lain juga, cuma masih ragu sandalku lain, rasuk juga. Allah, itu sesuatu yang syubhat. Ada orang minta maaf, BIC bini gambar, BIC bini gambar, dasar bujur mirip, kali mana membedakan biniku kading sanaknya inilah, biniku kading sanaknya inilah. Maka harta guring misalkan, minta maaf. Ya apa itu? Itu syubhat. Kalau kau membedakan, ya kalau ya bini gitu, misal dasar bujur karena kau membedakan lagi. Nah, itu namanya syubhat. Itu ada dikaji dalam ilmu fikih ya. Itu syubhat. Sekali pas tercapai tariknya, bungol nih kamu nih jangan apa mencapai aku. Aku udah tahu dikira aku biniku. Artinya dasar bujur syubhat. Dasar bujur syubhat. Itu jadi samar. Ada kau dibedakan. Nah, itu 50-50 berarti. Maka kalau ada tendensi, amun biniku itu nang betahilalat di sini, mun gambarannya itu kan bisa tahilalat di sini. Nah, tahu berarti sudah nih. Nah, kalau misalkan condong pada yang haram, sudah tahunya pada kada betahilalat dicapai juga. Nah, haram. Kalau misalkan dasar bujur sama, nah 50-50 nih. Tajapai sekalinya sarik sama apa ya aku udah sebut juga udah tahu. Nah ini gambarannya. Jadi syubhat. Syubhat. Pokoknya alaihi salatu wassalam dan Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Apa kata Rasulullah SAW? Tinggalkan sesuatu yang jadi keraguan-raguan kepada sesuatu yang kalian yakin. Ya. Jadi kalau misalkan kita betaguran, ya kada, iya kada, iya kada. Kayak apa aja Rasulullah biar selamat? Tinggalkan. Jangan memaksa untuk mengambil, tinggalkan. Jadi tinggalkan sesuatu yang menjadi keraguan-raguan menuju kepada sesuatu yang yakin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang haram, daripada segala sesuatu yang syubhat. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur sekian badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya masalahnya berikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wa salehah. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiyan niyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.